Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Munawaroh dengan NIM C0D0190005. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir. Pengertian silabus. Silabus adalah merupakan rencana dan pengaturan mengenai isi, topik-topik maupun bahan kajian serta penyampaian, seperti metode, media, sumber, dan penilaian. Silabus berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk satu mata kuliah tertentu. Manfaat silabu. Manfaat silabu adalah sebagai pengatur kegiatan pembelajaran dan mengembangkan sistem penilaian. Fungsi silabu. Fungsi silabu adalah memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian secara sistematis sehingga memudahkan guru dan pelaksanaan pembelajaran. Pengertian kriteria. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria penilaian karya seni adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan objek karya seni berdasarkan karya seni yang ditampilkan. Jenis-jenis penilaian adalah penilaian tertulis. Penilaian tertulis adalah hanya menggunakan tes soal atau jawaban dalam mengukur penguasaan. Jenis penilaian ini biasanya diadakan dalam waktu yang telah ditentukan dan terbatas dalam kondisi tertentu. Adapun jenis alat penilaian yang digunakan adalah esai, alat penilaian ganda, dan menjodohkan kalimat semua alat penilaian ini hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat pengetahuan. Kedua, penilaian unjuk kerja. Banyak hasil belajar yang menggambarkan proses kegiatan atau unjuk kerja. Untuk menilai hasil belajar tersebut membutuhkan pengamatan terhadap siswa yang melakukannya. Jenis berdasarkan penilaian unjuk kerja adalah jenis kerja yang hasil pengamatan terhadap aktivitas penilaian yang dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, ataupun interaksi antar orang di sekitar. Pengertian penelitian adalah menurut Sarjono Sekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran atau memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri penelitian memiliki 4 dasar, yakni pertama, bersifat sistematis dan logis. Artinya penelitian dilaksanakan melalui prosedur atau langkah-langkah yang berurutan. Selain itu, penelitian juga harus dibuat secara logis dan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Yang kedua, bersifat ilmiah. Artinya, hasil penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan serta bisa dibuktikan kebenarannya. Maka penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta. Yang ketiga, efisien dan bermanfaat. Artinya, penelitian harus disusun seefisien mungkin dan bisa dipahami banyak kalang. Selain itu, penelitian juga harus memiliki kontribusi bagi pengembang ilmu pengetahuan. Yang keempat, analitis. Artinya, penelitian harus melakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah. Sikap penelitian menurut Ali Sodik adalah pertama, objektif. Penelitian harus bersikap atau membedakan mana yang fakta atau temuan, data serta opini pendapatnya. Dalam analisis hasil penelitian, peneliti harus menguraikan dengan jelas temuan atau fakta tanpa menggunakan pendapat pribadi. Yang kedua, kompeten. Peneliti harus bersifat kompeten. Artinya peneliti memiliki keterampilan untuk melakukan peneliti dengan metode ilmiah serta teknik tertentu. Yang ketiga, faktual. Peneliti harus bersikap faktual. Artinya peneliti harus mengumpulkan, menjelaskan, dan menganalisis temuan datanya berdasarkan fakta yang diperoleh tanpa menggunakan anggapan atau harapan yang bersifat abstrak. Jenis-jenis penelitian, yaitu penelitian dasar atau penelitian murni. Penelitian dasar merupakan penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap sesuatu fenomena. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori. Yang kedua, penelitian terapan atau penelitian operasional. Penelitian terapan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang menggunakan sebagai langkah pemecahan masalah. Biasanya penelitian ini digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari informasi dan memperbaiki situasi. Biasanya penelitian ini diterapkan pada objek yang membutuhkan pemecahan masalah.
Tujuan penelitian. Pada dasarnya penelitian adalah untuk menentukan suatu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan bagi manusia dan lingkungan, dan menemukan atau mendapatkan suatu data untuk keperluan dan tujuan tertentu. Tujuan pengembangan. Penelitian dilakukan kembali untuk mengembangkannya, misalnya meneliti seberapa efektif kulit manggis untuk mengatasi diabetes pada kelompok umur tertentu. Kriteria penelitian. Pertama, daya nalar. Seorang peneliti harus memiliki daya nalar yang tinggi, yaitu dapat memberikan alasan dalam memecahkan masalah baik secara induktif maupun deduktif. Yang kedua, konsentrasi. Seorang peneliti harus memiliki kekuatan untuk berkonsentrasi yang tinggi, kemauan yang besar, dan tidak cepat merasakan bosan. Yang ketiga, akurat. Penelitian harus mempunyai tingkat pengamatan serta perhitungan yang akurat, tajam, serta beraturan. Yang keempat, pandangan moral. Seorang peneliti harus mempunyai kejujuran intelektual, kejujuran moral, beriman, dan dapat dipercaya. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.